ya, sepakat ya sampai sini ya. Oke, next. Nah, kita bahas dari fisik dulu. Fisik. Anak usia 7 kenapa dianggap lambat? Karena dari segi menggenggam, motorik, pegang pensil, buka buku, itu sudah dianggap bisa. Kalau ukurnya cuma fisik, mungkin anak-anak yang sekarang udah umur 4 tahun dengan sensory motor yang bagus bisa masuk SD kalau pertimbangannya cuma fisik. Terus anak-anak yang agak delay perkembangannya nggak bisa masuk SD, tapi ternyata bukan itu aja, ada faktor lain. Tapi kalau udah 7 tahun, kenapa itu bisa dianggap bisa masuk TK, bisa masuk SD? Karena tadi saya bilang, genggamannya udah pas untuk pegang pensil, otaknya, daya tampungnya sudah bagus. Untuk apa ya, misalnya ada guru-guru SD yang dikte, udah langsung nangkep, pemahamannya juga sudah bagus. Dan pada saat SD jangan lupa, anak-anak ini berinteraksi dengan anak-anak yang nggak sama kayak TK. Ya, kalau TK jam 10 pulang, makan di sana. Kalau SD sudah buku tema, dan guru-guru SD itu saya nggak menyalahkan beliau, mereka mengejar tema. Tema harus selesai, pembelajaran 1 harus selesai, pembelajaran 2 dan seterusnya. Hampir nggak mikirin anak kita bener nggak pegang pensil. Hampir nggak mikirin anak kita nyambung nggak kalau ada dikte. Hampir nggak mikirin kalau D dengan B, itu kadang ada beberapa anak yang nggak bisa masih ngebedain meskipun dia bisa baca. Tapi bukan salahnya teman-teman guru SD, karena sistemnya sekarang tematik. Tema harus dikejar biar cepat selesai gitu. Oke? Membayangkan kan sekarang pembelajaran SD itu gimana? Tuh. Jadi kadang sudah mau semesteran, cuman masih tema 3, padahal tema 1 sampai 5 harus selesai. Dikebut gitu. Bukan salahnya guru-guru, enggak, sistemnya. Itu makanya kalau anak kita nggak sama kayak anak umur 7 lainnya, ditinggal. Cenderungnya begitu. Oke? Setelah fisik, psikologis. Saya banyak cerita nanti nih kalau psikologis. Psikologis ini anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik di usia 6 ternyata. Kenapa usia-usia yang lain enggak? Karena mereka sibuk bermain. Tiap anak ini punya tugas perkembangan dan main itu wajar. Dia suka main, suka ganggu temannya itu wajar. Gak bisa fokus dia, wajar. Karena idealnya kontrol, terus konsentrasi itu ada di usia 6, mulai berkembang. Usia 1 sampai 5 tugasnya Bapak Ibu ya cuman melatih kedisiplinan, melatih aja intinya. Tidak harus berekspektasi apapun. Ya. Terus dia semakin meningkat setiap harinya dan seterusnya. Ada yang mungkin di kelompok A dia masih suka main, ustadzahnya nerangin dia masih kemana-kemana, ostas, lari sana lari sini. Nanti kalau B sudah pandol. Ini ya penyebabnya, bukan apa-apa, bukan karena anaknya bodoh, anaknya apa, ini penyebabnya. Karena konsentrasi dan minat anak terhadap sesuatu itu dimulai di usia 6. Oke, next. Terus kenapa lagi? Apa lagi yang harus dilihat? Persiapan emosi. Emosi ini macam-macam lagi. Tadi yang saya bilang di breakdown jadi macam-macam lagi. Ada kematangan, kemandirian, mendapatkan perhatian dan seterusnya. Contoh misalnya, kematangannya tuh kayak gimana sih kalau kelas 1 SD perasaan cuma main-main aja? Bahwa kita diajarin nulis tegak bersambung, tulisannya harus rapi. Kalau nggak rapi, dicokok-cokok sama temennya nanti. Sampai bully. Gitu ya kalau anak sekarang ya. Kontrol emosinya, misalnya temannya naruh uang di atas meja, kontrol emosinya nggak ada. Ibu mamanya lupa ngasih uang, diambil.
gak anaknya yang salah, tapi orang dia belum siap masuk SD gitu, karena dia nggak bisa kontrol, dia lapar, mamanya lupa, dia ambil ada uang di situ, kebetulan diambil, dicap pencuri, padahal cuma nggak siap untuk sekolah gitu. Jadi ada banyak aspek ya untuk dipertimbangkan lagi untuk masuk sekolah. Dari tadi aja cuma ngambil uang, pencuri, padahal karena nggak siap, dia nggak siap di SD-in, tapi mamanya nggak pengen kalah sama mama-mama lainnya, korban tuh anak kita tuh gitu ya. Terus next, kognitif. Ini biasanya yang amat sangat sering diperhatikan, kognitif. Anak saya nggak bisa baca, umur 7 nggak boleh masuk TK, nggak boleh masuk SD. Anak saya bisa baca usia 6, tapi pengen saya masukkan SD. Coba dibayangkan buku tema itu bukan tentang bisa atau nggak bisa kan, tema itu si gurunya mengejar tema 1 harus selesai April, dikejar lagi tema 1 harus selesai. Jadi bukan pinter-pinteran, cepet-cepetan, pinter-pinteran nulis, pinteran-pinteran praktik. Kalau enggak ya dicocok sama temannya, kesiapan lagi nanti. Terus selain berhitung, menulis, membaca, ada soal dikte misalnya, soal matematika misalnya, dia bukannya bodoh, tapi dia itu fokusnya ini kurang. Di usia 4 dia mungkin lebih senang main, di usia 5 dia senang main, terus langsung SD, dia umur 6 di usia SD, matematika di misalnya, terus dia disuruh nulis bangun, tapi dia nggak bisa, bukan dia bodoh, tapi karena nggak siap, karena dia nggak bisa mengenal pola sebaik anak-anak di usia 7. Dia nggak bisa mengenal menangkap persepsi sebaik anak di usia 7 gitu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan, bukan serta-merta bisa calistung SD, calistung SD, enggak, tema sekarang, bukan kayak zaman saya sama zamannya bapak ibu dulu gitu. Oke, setelah kognitif, motorik halus. Nah ini nih yang saya belajari, kurikulum SD kelas 1 itu banyak menulis dan membacanya masih bapak ibu, ditulis huruf kecil, huruf agak bersambung, tambahan kurangan sederhana gitu ya. Jadi benar-benar masih beginner, masih permulaan, belum disuruh nulis yang bagus, yang rapi. Gak usah jauh-jauh, ada klien saya di Ruang Tengah itu pakai buku halus, mereka diajari sampai semester 2 diajarin agak bersambung. Nah kalau anak nggak siap, kalau dia bisa belum kenal bentuk secara kognitif, belum bisa pegang pulpen atau pensil dengan baik, gimana? Tema itu intinya target. Kalau misalnya nanti gara-gara anak gak siap kan anak dibully, itu kan istilahnya dosa kita ke anak akhirnya kan tuh. Gitu. Jadi ini bukan tentang anak siap atau ibunya pengen ke SD, cuman jangka panjang lagi, jauh. Jangan mikir 1-2 tahun ke depan, 10 sampai 20 tahun ke depan, gitu ya. Karena kalau misalnya anak nggak sama dan keburu dimasukin SD, dia kan capek, tertinggal, exhausted, lelah, nggak mau belajar.
Jadi sekolah nggak fun lagi. Padahal masih kelas 1 SD, belum dia SMP, belum dia SMA, kuliah, gitu ya. Nah, lagi, jadi tadi saya bilang kemampuan konsentrasi saya bahas secara khusus. Kenapa harus 7? Dan kenapa kadang 7 pun itu masih belum bisa konsentrasi? Karena sekarang anak-anak itu udah banyak distraksi. Game online, ada gadget, apalagi transisi COVID ini yang dinamis, perubahannya sebulan masuk, 2 bulan libur, setengah bulan lagi masuk, libur lagi. Gak konsen, dan ini baru bisa diterapkan 30 menit itu saat usia 7 untuk anak yang secara sosial normal, gak ada COVID. Tapi ini kan ada COVID ya, ada COVID, ada yang dinamis banget, ada masuk, ada enggak, ada umur 7 tahun pun gak bisa 30 menit. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Kadang yang udah umur 7 plus pun kadang gak bisa. Terus katanya apa anak saya bodoh? Gak bodoh, gak ada anak bodoh. Tadi di awal saya sempat singgung generasi alpha. Generasi alpha tuh gak ada yang bodoh. Akses informasi cuma sekali klik. Siswa saya, klien saya yang dia udah kelas 5, dia gak bisa baca tulis, tapi dia bisa bikin animasi. Bayangin. Saya gak kaget, karena itu tadi generasi alpha. Oke. Next. Kemampuan ini setidaknya sudah dimiliki anak sebelum SD. Tadi yang saya bilang, fisik harus berapa, menggenggam, konsentrasi. Konsentrasinya harus 3 menit. Pertanyaannya, ananda-ananda sekalian, sudah belum punya aspek-aspek ini, gitu loh. Keputusan untuk melanjutkan ke TK, keputusan ibunda dan ayah tetap, bukan keputusan saya. Cuman pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah saya kemukakan sebelum-sebelumnya, apa sudah di checklist, apa sudah terchecklist gitu. Salah satunya kemampuan motorik kasar, berlari, melompat, mundur, pegang pensil, nangkep persepsi bentuk, huruf A itu gimana, huruf D itu gimana, anak mampu menarik garis, zigzag, naik turun, bisa aktif di buku garis, terus mampu mengingat nama-nama benda, mampu mengingat cerita panjang. Jadi secara kognitif, apalagi secara non kognitif juga belum gitu. Apa anak bisa berbagi, apa anak sudah bisa menghargai kekurangan temannya di SD, apa anak sudah siap dengan pola asuh orang-orang tua yang gak sama kayak di rumah. Kau udah siap, gitu ya. Next. Terus apa anak bisa mampu menghitung, apa anak bisa mempertahankan perhatian, atau menyelesaikan tugas dia bisa tanpa bantuan, apa dia bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sekolah pun setelah pandemi, apa dia mau berinteraksi, apa dia bisa ngomong, gitu. Sepenting itu, bukan sesederhana dia bisa calistung, SD. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan saya ngomong akibat-akibat aja nih. Ini dampaknya, penyebab-penyebabnya aja. Kenapa syarat-syaratnya aja. Sekarang saya mau ngomongin akibatnya. Bosan. Apa nah? Karena dia nggak siap, bukan karena dia bodoh, dia nggak siap. Teman-teman bisa hitung, dia nggak bisa hitung, dia sedih, dia bored. Apa sih sekolah kok isinya ini anak-anak TK? Bosan kegiatan sehari-hari sama sekolah itu aja. Terus ada lonely, dia kesepian. Kualitas dan kualitas hubungan dengan orang tua anak tuh jadi terganggu misalnya. Doang ya nak, kamu bisa gitu misal. Nah, kamu bisa nulis.
terganggu dong kualitasnya, nggak mau sama mama lagi, nggak mau sama bunda lagi, dan seterusnya. Angry, afraid, takut, dia marah. Aku nggak mau cerita sama mama, aku nggak mau ibu ngomong sama mamaku, ini rahasia loh ya, aku tuh punya tabungan rahasia di tasku, karena aku nggak pernah mau ngerjain tugas dari Bu X. Tuh nggak tabungan rahasia klien saya apa? Soal ulangan yang di depan 40, 20. Tuh contohnya, dia marah, dia takut, ya karena mungkin ambisi kita ya sebagai orang tua. Tuh. Terus dia stres juga dampaknya, tertekan karena situasi yang dihadapi. Mungkin saya pikirnya, masa anak TK kayak anak SD kalau bisa stres, bisa lah manifestasinya apa, dia sering sakit perut misalnya, dia tiba-tiba jadi nakal terus hiperaktif di rumah, stresnya anak itu. Terus dia punya sakit-sakit atau dia punya hal yang dia belum pernah punya gitu. Terus bisa jadi karena sering berantem sama teman-temannya atau saudara-saudaranya, sepupu, adiknya. Dia tuh masih stres sama angernya anak ya. Dia tired, dia lelah, dia capek tadi. Karena dia merasa nggak bisa. Aku tuh nggak mau masuk SD kalau mereka bisa ngomong tuh mereka bakal ngomong gitu sepertinya. Anak-anak tadi yang nggak bisa pegang pulpen, anak-anak tadi yang sebenarnya dia kena dampak COVID terus dia malas bersosialisasi, tapi kita pengen masuk SD, bisa aja kayak gini gitu. Capek, gak mau sekolah. Terus ada seorang ibu guru, itu capek. Banyak banyaknya. Meskipun cuma sederhana, ya udah dari umur 6, 7 udah main sekolah, buat sekolah. Nggak kayak gitu, nggak sederhana itu. Oke, next. Oke, sebagai orang tua memaksakan anak untuk tetap masuk SD, dampaknya akan sangat terasa pada si anak. Terlebih jika dia belum matang, dia akan merasa terkucilkan. Ini dampak yang paling utama. Ya, ada mangga hasil karbitan. Tuh. Bisa kan analogikan? Dampak perilakunya yang tampak apa aja? Jadi saya ngomong kayak gini karena ada banyak klien saya yang dia sebenarnya anaknya nggak bodoh, cuma nggak siap. Akhirnya keluar perilaku ini. Habis si gadget. Mamanya ngomong sama saya, anaknya pinjam HP. Udah, saya nggak didengerin. Waktunya dia sesi sama saya, nggak didengerin juga. Mamanya ngomong, nggak didengerin juga. Tapi pada saat mamanya keluar, gadgetnya diambil, dia mau ngomong sama saya, harus dendam katanya main gadget itu. Adik si game. Anak-anak kelas 1 yang dipaksa sama orang tuanya, umurnya belum siap, bisa dia kena adiksi game. Misalnya, ini gak akan kejadian pada saat dia kelas 1 ya, mungkin di saat dia kelas 3, kelas 4, uang mamanya itu klien saya diambil buat beli tokennya FF sama tokennya Mobile Legend. Karena dia gak puas sama sekolahnya, dia gak senang sekolah. Tuh, pintarnya generasi alpha gitu loh. Buka tuh token, beli Indomaret, ngambil uangnya mamanya. Coba, anak-anak usia kita, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada kan? Jadi kalau mau kritis, ayah sama bunda jangan khawatir. Nggak ada yang bodoh anak generasi alpha itu. Tuh. Cuma ini yang perlu diwaspadai. Adik game tadi sampai ngambil uangnya orang tua buat tukar token gamenya. Terus underachiever tuh gini, anak saya nggak bisa apa-apa bu, datang ke saya. Di IQ ternyata high average, blocking dia, nggak keluar kapasitas IQ-nya, nggak keluar semua. Karena marah tadi, lonely tadi,
anger tadi yang harusnya dia bisa 10, dia cuma keluarin kepintarannya 8. Nggak salah dong, karena dia harusnya awalnya nggak siap untuk sekolah. Terus tadi sekolah itu nggak pernah, saya mau di sini aja, saya nggak mau sekolah, saya mau di tempat terapinya ibu aja, saya nggak mau sekolah. Nggak kan kan? Nggak mau sekolah dia. Bukan karena dia bodoh, dia marah, dipaksa dia masuk kelas 1. Terus kurang matang kadang, cuman ini nggak akan kelihatan langsung pada saat dia kelas 1 ya. Ini biasanya akan kelihatan nanti dia di kelas 5, di kelas 6 suaranya jadi kayak anak-anak lagi. Terus dia jadi lebih kayak kembali ke usianya dia di usia dulu TK. Karena sistem dari jam kelas 1 sampai 4 ini kambitan, cepet. Jadi akhirnya dia balik lagi ke jam kelas 1 akhirnya. Suaranya dikecilin kayak anak kelas 1 dan seterusnya. Terus orangnya juga nggak percaya diri biasanya anak-anak yang dipaksa buat dia belum siap, tapi dia di sekolahnya dia nggak pede. Terus juga nilai trauma, traumanya itu nggak akan cepat kelihatan ya kalau anak-anak di bapak ibu ya, nggak akan cepat trauma dia, atau karena trauma seksual enggak, tapi delay. Nanti pada saat bapak ibu sudah semakin menua, dia di usia remaja, biasanya semua kayak bom waktu. Cuman perkara dia disekolahin, tapi dia nggak siap. Karena problem-problem tadi yang saya jabarkan itu. Terus juga math anxiety, biasanya dia takut, gak senang sama matematika akhirnya, gak senang sama pelajaran tertentu. Selain saya lagi, dia waktu kelas 1 disuruh bikin bangun segitiga, terus persegi, terus disuruh warnain. Dia pintar pelajaran yang lain, dia bisa 2 bahasa. Pada saat diwarnai, gurunya ini pengen cepet-cepet, sedangkan dia secara sensori motor nggak bisa cepet-cepet, nggak suka dia sampai sekarang matematika, sampai SMP kelas 3 itu. Padahal kalau ada kesalahan, nggak ada human error di kelas 1 dan dia siap, dia bisa jadi engineer, dia bisa jadi programmer dan seterusnya. Terus juga korban bully, ini yang sering baru-baru ini juga ada kasus yang dia tuh anak ini secara fisik dan secara sensori motor kurang, cuma kalau kognitifnya dia di atas rata-rata. Dibully dia sama teman-temannya dan baru ketahuan sama gurunya setelah dia mau naik ke kelas 2. Cuma perkara dia nggak siap sekolah gitu. Jadi jangan karena nurutin egonya atau timeline waktunya bunda dan ayah ya, anak-anak jadi korban. Anak-anak jadi harus ke saya di usia tertentu karena orang tua punya timeline, karena orang tua pengennya kayak orang tua A, B, C. Kapan kan orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya tuh. Makanya kita ada di sini sekarang di parenting, diwarting sama Ustazah Dewi. Gini loh dampaknya, gini loh yang banyak terjadi. Tuh, ya. Ini idola saya juga, psikolog juga, dia bilang anak TK itu gak harus pintar, yang penting dia bisa bahagia. Gitu ya, dia suka sama belajar, dia suka sama sekolah. Karena kalau pintar, generasi orang tuh selalu pintar, akses informasi cuma 1 kali klik. Jadi jangan jadi egois, jangan tanya-tanya. Umur 5 tahun biasa aja sekarang. Kayaknya anak saya sekarang yang udah kuliah, dulu masuk SMA 6 tahun, dia pintar-pintar aja kuliah gitu. Karena pada saat mereka tumbuh,
kita dilahirkan itu suasananya berbeda. Itu kita sebut generasi. Anak-anak yang sekarang sudah SMA, SMP itu di generasi Z. Pada saat itu nggak ada Google Voice, anak-anak yang nggak bisa baca, nggak bisa tuh kalau di Google upin-ipin melahirkan dan sebagainya. Sekarang anak nggak bisa baca pun bisa akses itu, gitu loh. Itu juga faktor yang harus dipertimbangkan nanti. Saya punya klien, dia nggak bisa baca sampai usia 5 tahun, tapi dia bisa bikin animasi, gambar bergerak, buat jadi kartun, dia ahli di situ. Luar biasa kan, berarti anak-anak itu sebenarnya karena mereka tumbuh di zaman yang luar biasa. Kalau bapak ibu takut anak saya bodoh, nggak akan bodoh kalau di zaman ini. Akses informasi, pengetahuan, cuma satu tangan, bisa langsung. Gitu ya, kita sepakat ya. Anak kita, apakah selalu kegiatan yang kita lakukan itu harus dinego? Padahal kita sudah menjadwalkan hadis maghrib misalnya, ngaji, baca, tulis misal. Enggak pun, saya maunya baca aja, oke, berarti besok ngaji ya. Nah, terus berikutnya dia nego lagi, gitu ya. Sampai keseringan nego sepertinya kalau ke saya, ya, anak saya itu gimana caranya biar dia tidak terbiasa negosiasi ketika kita memberikan pilihan, dan sementara dia lebih suka kalau lebih sukanya main memang. Cuma memang selalu saya atur kalau malam dia harus sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan. Jadi itu. Terus tadi ada penjelasan terkait dengan BLAS ya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang mungkin tinggal dengan orang tua juga, sebisa mungkin kita tidak bisa marah gitu ya. Kita tahan emosi dengan nada yang serendah-rendahnya mungkin, tetapi kadang ada faktor orang tua kita, mungkin neneknya, mbahnya, anaknya itu kalau bisa dikerasin, dulu seperti ini kan. Nah itu seperti apa nanti kita, padahal kita orang tua sudah berusaha sebisa mungkin sesuai dengan perkembangan mereka, tidak sampai dengan kekerasan atau dengan nada yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Itu sudah jawab ya Mbak Dora. Jadi gini, dari negosiasi dulu ya kita. Jadi kalau terkait negosiasi, anaknya kayaknya udah 6-7 tahun ya? 7 tahun ya? Belum nyampe 7 tahun. Masih tapi sudah di atas 5 ya? Kenapa? Udah di atas 5. Sudah. Oke. Kalau sudah di atas 5, tadi usia perkembangan salah duanya, tadi kan salah satu ya, salah duanya itu anak diajarkan untuk bertanggung jawab sama yang dia pilih. Misal, enggak bunda, aku mau ngaji aja sekarang, besok bacanya. Oke ya, besok ya, janji. Kalau perlu kita tulisnya di papan, janji jam 7 ini baca gitu. Terus kalau dia nolak lagi, kakak ini siapa yang bikin ya? Mama gak senang kayak gitu, punish gitu. Jadi langsung kasih punishment pada saat kita punya bukti dan dia gak bisa proof, gak bisa kasih pertanggungjawaban yang realistis. Misal, aku sakit perut, itu bisa kan dipertanggungjawabkan, atau aku nggak mau baca, aku nggak bisa gitu, atau apapun alasannya tapi bisa dipertanggungjawabkan, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya alasan-alasan yang gitu-gitu aja, yang terbang-terbang, dikasih tahu kenapa kok nggak bisa, ayo sebutkan kenapa nggak bisa. Oke, misal aku tadi nggak tidur siang besok ya, tapi ini tanggalnya diubah, kakak yang rubah loh ya, bukan mama. Sudah pernah dicoba Pak? Sudah pernah dicoba sebenarnya, cuma kadang dia itu ada aja alasan, ya oke lah sakit perut, ngantuk, biasanya alasan seperti itu. Terus malas, biasanya seperti itu jawabannya. Dan sepertinya saya sering dinego sama dia kan gitu. Saya merasa kok sering dinego sama anak saya gitu kan. Sampai sejauh mana saya bisa memberikan batasan negosiasi itu. Oke.
Kalau batasan negosiasi sebenarnya bukan dari mbaknya ya. Mbak harus mengedukasi dia ini. Kalau kayak gini terus, kebiasaan sampai kemana-mana dia akan kayak gitu nanti. Gitu. Jadi pertanyaannya bukan batasannya, tapi lebih ke kayak saya bisa ngapain nih biar dia bisa bertanggung jawab sama apa yang sudah dia pilih, biar dia bisa punya solusi akan problemnya. Ngantuk, terus kalau ngantuk berarti harus gimana gitu ya, karena mereka pinter. Nah kalau misalnya mereka enggak, kalau misalnya mereka sendiri ngerasa enggak, aku pokoknya nggak mau, ya di punishment gitu. Karena anak kita nggak hidup sama kita terus gitu ya. Dan karakter-karakter kayak gini harus sudah dipunyai di bawah 10 tahun ayah bunda gitu. Jadi terus mbak dikejar, nego nggak apa-apa, tapi goalnya bukan untuk negosiasi, goalnya gimana dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia pilih gitu. Terus yang pertanyaan kedua, ini sandwich family ya kalau di psikologi ngomongnya. Jadi ada generasi dalam satu rumah, ada banyak generasi dalam satu rumah. Ada nenek, ada mama, papa, anak, sandwich, campuran. Tuh, jadi enaknya nenek ini dikasih lihat anak lain yang sama usianya kayak Ananda. Jadi itu loh, anak umur 7 tahun itu nggak kayak gitu, harusnya tuh dibeginikan. Anak 7 tahun itu nggak sama kayak dengan pada saat saya 7 tahun, beda generasinya. Apa yang disarankan oleh Saya Dewi, karena memang nantinya ketika SD, kalau usia anak itu sudah matang ibu, kita nggak terlalu sulit, itu sungguh. Jadi putri saya alhamdulillah di TK tidak pernah bisa menjadi yang wah atau punya kemampuan yang luar biasa, tidak. Justru di SD-nya ketika dia semakin naik ke jenjang yang ke atas, itu prestasinya alhamdulillah. Jadi bukan saya sombong atau tidak ya Bu ya, jadi saya hanya share pengalaman. Jadi waktu kelas 1 memang bukan mulus-mulus saja, pernah ada pengalaman waktu semester 1 putri saya itu karena takut, mungkin karena SD sudah beda dengan TK ya Bu. Jadi ada soal-soal waktu itu matematika. Nilai putri saya itu waktu pertama kali dapat tugas di sekolah, nilainya itu 50 Ibu. Jadi separuh salah, kemudian satunya nilainya 60, jadi ada 2 tugas. Itu takut Bu. Jadi nilai itu dicoret sama putri saya, disilang. Saya periksa bukunya di rumah, kok disilang, ini kenapa? Saya langsung diskusi dengan guru SD-nya. Jadi kalau kita memang masih masa-masa di SD kelas 1, kita memang harus dekat dengan guru SD, itu harus Bu. Jadi kita harus sering tanya perkembangan emosi, perkembangan semuanya. Waktu pertama kali putri kita atau anak kita masuk ke SD itu penting Ibu. Jadi pengalaman saya terus pantau keadaan putri saya ketika masih SD. Jadi ketika SD dia bagaimana waktu kelas 1, emosinya dengan teman-temannya itu memang penting. Jadi kalau kita nanti ibu-ibu ini putrinya di bawah 6,5, misalnya 6,4, 6,3, 6,2, kalau saya menyarankan sesuai dengan yang disarankan Saya Dewi, jangan dimasukkan SD dulu, karena nanti panjenengan semua pasti berat. Itu kalau saya Bu, jadi terserah panjenengan. Jadi semuanya terserah Bapak Ibu. Kalau saya, itu pengalaman saya. Karena nantinya di SD memang kalau usianya sudah matang, mereka akan lebih mudah menerima Bu. Jadi gak ada istilah malas, kemudian ngambek, gondok, kayak itu gak ada Bu. Ada PR, mereka mandiri. Kemudian kita gak perlu mengerjakan tugasnya mereka. Mereka sudah punya rasa mandiri tadi. Kemudian untuk menulis, saya akui memang menurut Ustazah Dewi tadi, bekal yang diberikan oleh TK Nurul Hidayah itu sudah cukup ya Bu.
Jadi putri saya waktu SD kelas 1 itu menulis, jadi lulusan di sini pun menulis pun saya lihat belum lancar. Jadi saya waktu itu punya rasa khawatir, aduh gimana kalau nulisnya nggak bisa, ini gimana. Ternyata dengan sendirinya, alhamdulillah ketika anak kita usianya sudah matang, itu mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri, bersosialisasi dengan temannya. Tapi ini PR buat saya, Ustaz Dewi, untuk saya yang kedua ini 6,5. Saya juga punya rasa khawatir, apalagi pandemi yang banyak learning loss tadi. Saya juga agak bingung nih Ustazah, kalau saya sekolahkan 7,5 terlalu tua, 6,5 ini saya juga bingung karena putri saya sungguh, jadi saya yang waktu yang pertama sama kedua ini beda jauh. Yang waktu pertama TK-nya 4 tahun nih Ibu, jadi PAUD 1 tahun, TKA 2 tahun, TKB 2 tahun. Jadi alhamdulillah sudah siap. Yang ini sudah 3 tahun, kena pandemi, jadi saya bingung saja. Jadi terima kasih karena ada ide untuk penguatan, mudah-mudahan putri saya bisa mengikuti. Saya juga karena situasinya seperti ini, sakit itu jadi was-was ya saja. Ada penguatan, tapi ketika putri saya nanti nggak bisa juga, saya juga bingung sebenarnya saja. Karena masa-masa banyak rintangan di masa-masa ini. Pandemi ini benar-benar membuat kita orang tua itu jatuh bangun sadar. Saya ngajarin di rumah juga sama kayak mamanya Sofia, luar biasa kalau ngajarin anak sendiri. Saya ngajar di sekolah MTS, saya bisa ke murid, tapi kalau ke anak sendiri nggak bisa. Jadi banyak gondoknya, banyak ngambeknya. Kalau sudah gondok istri saya juga sudah berhenti. Nanti kalau saya paksa anaknya nangis, saya juga jadinya nggak sabar, ya sudah saja. Jadi itu kendala dari kami orang tua. Mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.